Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ini masih kita dalami dengan pihak kepolisian keterlibatan warga binaan. Jadi kita tetap akan selalu berkomunikasi dengan mereka. Saya selalu berharap pada mereka diatur yang baik manajemennya sehingga jangan sampai lagi ada keluhan-keluhan seperti itu dan segera dibenahi. Kalau misalnya belum dibayarkan, diupayakanlah untuk bisa dibayar. Selamat pagi dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kalapas Bau-Bau kolaborasi aparat penegak hukum berantas narkoba jaringan lapas. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta jajaran direksi PDAM membenahi manajemen keuangan agar pembayaran gaji karyawan tidak tertunda. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Senin 22 Agustus 2022 bersama saya Siti Nurhardianti. Mengawali Warta Kepton pagi ini kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Tim Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 masih terus melaporkan adanya penambahan kasus positif, sembuh, dan meninggal dunia akibat virus corona di Indonesia. Bertambah 3.949 orang pada hari kemarin, Minggu 21 Agustus 2022, yang terkonfirmasi positif COVID-19. Total akumulatifnya di Indonesia ada 6.315.557 orang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona yang menyebabkan COVID-19 hingga saat ini. Sedangkan kasus sembuh ada penambahan 6.044 orang pada hari kemarin, sehingga sampai kini total akumulatif ada 6.107.680 pasien berhasil sembuh dan dinyatakan negatif COVID-19 di Indonesia. Sementara itu juga bertambah 12 orang meninggal dunia pada kemarin. Jadi total akumulatif terdapat 157.377 orang meninggal dunia di Indonesia akibat virus corona. Adapun data sebaran kasus COVID-19 di Indonesia per 21 Agustus pertama DKI Jakarta 1.897 kasus, disusul Jawa Barat 672 dan terakhir Banten 405 kasus. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, Kalapas Bau-Bau kolaborasi aparat penegak hukum berantas narkoba jaringan lapas. Mengenai hal itu, Waude Nurliani melaporkan. Belum lama ini Polres Bau-Bau mengungkap satu kasus peredaran narkoba diduga jaringan lapas Bau-Bau. Dugaan penyalahgunaan narkoba jaringan lapas Bau-Bau bukan kali pertama dirilis Polres, namun untuk kesekian kalinya. Atas hal itu, Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman akan meningkatkan sinergi dengan aparat penegak hukum atau APH, mulai dari kepolisian, TNI hingga BNNK. Herman menegaskan, bersama kepolisian terus mendalami keterlibatan warga binaannya dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk jaringan peredaran narkoba yang dikendalikan di balik penjara. Terhadap narapidana inisial PN yang disebut-sebut sebagai pemilik barang, Lapas Bau-Bau telah melakukan penyelidikan lanjutan. Untuk sementara ditemukan sebuah HP milik napi pria itu. Ini masih kita dalami dengan pihak kepolisian keterlibatan warga binaan. Jadi kita tetap akan selalu berkomunikasi dengan pihak kepolisian karena kita prinsipnya tetap akan melakukan penindakan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran.
Menurut Herman, tidak sedikit saat penggeledahan insidentil baik bersama APH maupun intern lapas ditemukan beberapa buah HP dari kamar blok hunian. Selanjutnya barang temuan langsung dimusnahkan di tempat. Ia menegaskan setiap napi yang melanggar dipastikan tidak diberikan hak-haknya seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat atau pembebasan bersyarat. Sementara itu keberadaan HP dalam lapas menjadi atensi serius pihaknya. Kuat dugaan masuknya alat komunikasi itu lewat berbagai modus seperti pelemparan dari luar blok hunian dikarenakan tembok tidak terlalu tinggi. Kondisi tersebut juga luput dari pantauan petugas karena masih minimnya petugas sipir tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang saat ini mencapai 548 orang. Belum lagi kata Herman, dibukanya kembali layanan besuk bagi narapidana membuat pihaknya memperketat pengawasan agar pengunjung tidak menyelipkan HP saat menemui anggota keluarga di dalam penjara. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse meminta jajaran direksi PDAM membenahi manajemen keuangannya agar pembayaran gaji karyawan tidak tertunda. Afriansyah melaporkan. Saya selalu berharap pada mereka diatur yang baik manajemennya sehingga jangan sampai lagi ada keluhan-keluhan seperti itu. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse meminta jajaran direksi PDAM membenahi manajemen keuangan agar pembayaran gaji karyawan tak tertunda. Ia juga meminta jajaran direksi selalu mencari solusi terbaik untuk karyawannya jika menemui kendala. Penegasan itu disampaikan Monianse karena dirinya tak menginginkan lagi ada keluhan dari karyawan PDAM soal penundaan gaji. Saya selalu berharap pada mereka diatur yang baik manajemennya sehingga jangan sampai lagi ada keluhan-keluhan seperti itu. Dan segera dibenahi kalau misalnya belum dibayarkan, diupayakanlah untuk bisa dibayarkan. Karena itu menyangkut hak dari karyawan yang memang harus dipenuhi oleh perusahaan. Sebelumnya, orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini mengaku menerima aduan dari karyawan PDAM soal gaji mereka belum dibayarkan. Sebagian dari mereka mengaku 5 bulan gajinya belum dibayar. Oh iya, mereka sudah melaporkan kepada saya dan saya juga sudah panggil manajemen PDAM untuk melakukan pembenahan dari segala hal yang dilaporkan oleh. Ada sebagian benarnya, ada juga sebagian yang sudah diklarifikasi. Perlu bicara memang antara karyawan dengan manajemen. Ada berapa bulan sebenarnya gaji yang belum dibayarkan? Laporan ada yang 5 bulan. Coba saya klarifikasi ke manajemen bahwa betul, tapi untuk tanggung jawab karyawan itu ke bank karena misalnya ada pinjaman itu dibayarkan. Sehingga sisa gaji itulah yang belum terbayar. Monianse mengatakan tertundanya pembayaran gaji karyawan itu lantaran pendapatan PDAM Bau-Bau tak maksimal. Berdasarkan laporan direksi PDAM Bau-Bau kepada dirinya, kata Monianse, minimnya pendapatan tersebut lantaran banyak alat produksi PDAM tidak berfungsi maksimal. Hal itu berakibat menurunnya jumlah air yang diproduksi sehingga secara otomatis penjualan air menurun. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Muslimat NU diharap dapat berkolaborasi dengan OPD Kota Bau-Bau untuk menangani masalah stunting. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Melgo melaporkan. Karena proses terjadinya itu pada perempuan, maka perempuanlah yang memegang peran penting untuk selalu dijaga agar kelahiran dan proses kehidupan awal di 1000 hari pertama. Sebagai organisasi wanita yang besar, Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse berharap Muslimat Nahdlatul Ulama NU turut ikut mengambil peran dalam upaya perang terhadap penyakit stunting. Muslimat NU dapat berkolaborasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam program penanganan stunting di Kota Bau-Bau, baik itu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maupun yang berkaitan dengan upaya penanganan stunting secara teknis melalui Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bau-Bau. Karena proses terjadinya itu pada perempuan, maka perempuanlah yang memegang peran penting untuk selalu dijaga agar kelahiran dan proses kehidupan awal di 1000 hari pertama
Jadi 1000 hari itu 9 bulan dalam kandungan ditambah 2 tahun menyusui. Itulah masa yang paling strategis untuk membentuk kualitas insan. Kalau salah di situ atau kurang di situ, maka pasti insan yang akan lahir menjadi insan-insan yang lemah. Dan inilah bahaya buat keberlanjutan berbangsa dan bernegara. Oleh itu maka saya sangat berharap dari Muslimat NU juga bisa mengambil peran. Wali Kota Ahmad Monianse saat menghadiri konferensi cabang keempat Muslimat NU Kota Bau-Bau pada Sabtu sore juga menyebutkan anggaran-anggaran penanganan stunting telah tersebar di setiap OPD terkait, sehingga program-program kerja yang akan disusun oleh pengurus Muslimat NU Bau-Bau yang baru dapat dikolaborasikan dengan OPD-OPD teknis tersebut. Dan kalau ini dilakukan, saya kira organisasi wanita pertama yang mencoba untuk membuat secara lebih sistematis dalam sebuah program kerjanya Muslimat NU. Sehingga kami percaya kalau bicara dana tidak usah ragu. Kerja saja karena kita masuk dengan sistem kolaborasi. Hari ini kalau menitip uang tidak sama lagi, ya sudah dilarang. Jadi tinggal kolaborasi. Supaya jalan bersama, pemerintah jalan, kemudian organisasi juga jalan. Dan kita bisa benar-benar mewujudkan kolaborasi. Selain stunting, Muslimat NU juga diharap dapat berkolaborasi khusus dengan DP3A sebab salah satu tantangan besar Kota Bau-Bau saat ini adalah tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kalapas Bau-Bau kolaborasi aparat penegak hukum berantas narkoba jaringan lapas. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse meminta jajaran direksi PDAM membenahi manajemen keuangan agar pembayaran gaji karyawan tidak tertunda. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.